Baik, kali ini kita akan mempelajari fungsi dan prosedur ya di mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan uh, bahasa pemrograman C++. Apa itu fungsi? Ya, fungsi merupakan suatu bagian dari program C++ yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Jadi biasanya pemanggilan itu di fungsi main ya, kemudian ada fungsi lain yang nanti itu kita akan panggil fungsi tersebut supaya bisa kita jalankan. Nah, bahasa C++ sendiri terbentuk pada dasarnya adalah terdiri dari kumpulan fungsi-fungsi. Dalam setiap program setidaknya terdapat satu fungsi utama yang merupakan fungsi awal pemanggilan program, yaitu fungsi main ya, yang sudah sering kita gunakan. Nah, penggunaan fungsi sebelum digunakan atau dipanggil, suatu fungsi harus dideklarasikan dan didefinisikan terlebih dahulu. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut, yaitu tipe fungsi, kemudian nama fungsi, kemudian parameter fungsi ya. Jadi tipe fungsi ini ada integer, ada string, float, dan lain sebagainya ya, tipe-tipe data itu. Ya, kemudian fungsi, nama fungsinya, nama variabel, dia akan menjadi variabel ya, menjadi sebuah variabel. Kemudian parameter fungsinya, di dalamnya ada misalkan parameter x, parameter y, parameter z. Jadi misalkan kita mau buat z sama dengan x plus y, jadi tipe fungsinya misalkan float z, parameter fungsinya adalah x, y. Nah, parameter fungsi berisi kondisi dan status dari fungsi yang digunakan. Untuk pendefinisian fungsi kurang lebih seperti berikut. Pertama, tipe fungsi, nama fungsi, parameter fungsi. Nah, kemudian di dalamnya nanti ada statement-statement. Jadi misalkan nama fungsinya z, kemudian parameter fungsinya ada x, y, sama a gitu ya. Statementnya nanti bisa nulis z sama dengan x kuadrat plus y plus a misalkan. Atau statement-statement yang lain, misalkan mencetak cout misalkan, atau print, atau misalkan printf misalkan, atau scanf misalkan. Nah, itu bisa dilakukan di dalam fungsi tersebut, sehingga nanti ketika di mainnya kita tinggal memanggil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fungsi, kalau tipe fungsi tidak disebutkan, maka secara default fungsi akan dianggap bertipe integer. Untuk fungsi yang memiliki keluaran bertipe integer, bertipe bukan integer ya, maka diperlukan pendefinisian penentu tipe fungsi. Jadi di tipe fungsinya nanti dikasih keterangan float atau double, misalkan non integer misalkan. Untuk fungsi yang tidak memiliki nilai keluaran, maka dimasukkan ke dalam tipe void. Nah, pernyataan yang diberikan untuk memberikan nilai akhir fungsi berupa pernyataan return. Jadi di akhir fungsi nanti diberi return gitu ya, supaya dia melakukan penulangan. Suatu fungsi dapat menghasilkan nilai balik bagi fungsi pemanggilnya. Oke, kita akan coba membuat program untuk sebuah fungsi gitu ya. Include. Saya biasanya otomatis ini membuat tiga include ya. Jadi entah nanti kepakai atau tidak, yang jelas ini dibuat dulu. Kita buat dulu satu deklarasi untuk fungsinya. Jadi kita nanti buat fungsi penjumlahan gitu ya, dimana fungsi penjumlahan ini adalah diisi dari variabel x dan variabel y. Kemudian tercermin float a, b, c, kemudian cout a sama dengan
kemudian cin masuk A, kemudian cout B sama dengan, kemudian cin B, kemudian C itu merupakan fungsi dari tambah A, B, kemudian cout kita keluarkan hasilnya, dimana A tambah B itu sama dengan C, kemudian catch. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk penjumlahannya, float tambah. Jadi tadi ini adalah tipenya, ya, tipenya ini nama variabelnya, kemudian ini adalah nama fungsinya, sorry. Kemudian di dalam sini adalah variabel-variabelnya, float x, ya. Jadi tetap x variabel ini harus didefinisikan dulu dia fungsinya apa namanya, tipenya apa, karena kalau misalkan tidak disampaikan atau tidak ditulis tipenya, maka nanti yang terjadi adalah dia dianggap sebagai integer, ya. Return x plus y, ya. Baru statementnya return x plus y, kemudian oke, sudah. Sekarang coba kita run. Oke, ini kebanyakan. Kemudian oke, ini salah, statement missing. Oke, masih salah. Sorry, arahnya salah, cout. Oke, sudah. Misalkan A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 2, maka seharusnya C-nya adalah 3. Maka A plus B sama dengan 3. Jadi ini fungsi sederhana, dimana kita membuat fungsi penjumlahan gitu, kemudian dia di dalamnya ada variabel A dan B. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini adalah fungsinya, di mana fungsi ini ada tipenya, kemudian ada nama fungsinya, kemudian ada variabelnya. Kemudian ini ada statementnya, yaitu return x plus y. Jadi akan melakukan penjumlahan x. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Jadi tadi sudah membahas tentang fungsi, kemudian fungsi rekursif. Jadi fungsi yang melakukan terjadi pengulangan, ya. Rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kita bisa menyebutnya loop, namun tetap sebagai suatu fungsi. Perbedaannya dengan fungsi biasa adalah bahwa rekursif bisa memanggil dirinya sendiri, tapi fungsi biasa harus dipanggil lewat pemanggilan prosedur atau fungsi. Nah, ini kita coba lagi. Baik, selanjutnya kita coba untuk yang fungsi rekursif, ya.
seperti biasa include, kemudian include Oke, kemudian kita buat deklarasi fungsinya dulu. Kita buat sebuah fungsi faktorial ya, faktorial. Kemudian cermin, integer n, kemudian cout berapa faktorial, kemudian cin n ya, kemudian cout faktorial dari n itu sama dengan faktorial n ya. Jadi nanti dia akan masuk ke fungsi ini faktorial n ya. Kemudian get sudah, kemudian kita buat fungsinya login faktorial integer n. Statementnya adalah if n sama dengan 0, maka return 1. Jadi dia hanya mengulang sekali. Kemudian else return n kali faktorial n min 1. Jadi ini sini ada fungsi rekursifnya, jadi kembali dia menggunakan faktorial lagi. Tutup, kemudian tutup. Oke, bisa coba run. Kesalahan faktorial ya. Dan berapa faktorial? Misalkan 3 gitu ya. Faktor dari 3 sama dengan 6. Nah, kita coba lagi, misalkan angka yang lain. Berapa faktorial? 130. Faktorial dari 130 adalah 0. Jadi begitu untuk fungsi rekursif ya. Jadi dia nanti akan menghitung jika dia sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka dia akan 1, jika tidak maka akan menghitung n kali faktorial n 1. Kita coba jika dia n-nya sama dengan 0 ya. 0. Nah, maka hasilnya akan 1.
Oke, begitu untuk fungsi rekursif. Nah, tadi sudah untuk metode fungsi rekursif, untuk fungsi rekursif tadi sudah. Tapi tadi ada kejadian ketika faktorial 130 ya, itu hasilnya 0, itu karena nilainya terlalu besar ya. Karena 130 faktorial itu kan 130 dikali 129 dan seterusnya. Jadi nilainya sangat besar. Sementara long integer itu nilainya tidak bisa memenuhi sampai nilai 130 faktorial. Nggak tahu itu kira-kira berapa nolnya begitu ya, sehingga tidak bisa terpenuhi nilai batas long integer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur pada C++, di mana prosedur ini merupakan jenis fungsi yang berbeda lainnya. Dalam hal ini adalah void. Prosedur dalam fungsi biasa adalah dua jenis instruksi yang berbeda. Bedanya dalam prosedur tidak ada pengembalian nilai. Jadi kalau di fungsi itu kan ada return gitu ya. Sementara prosedur dan fungsi sama-sama terpisah dari program utama. Cara penulisan prosedur yang pertama, diberikan suatu nama yang berfungsi untuk penamaan saja, yang merupakan nama suatu variabel. Yang kedua, parameter formal jika ada, yaitu yang diberikan parameter. Jadi kalau ada parameternya bisa juga diberikan. Oke, kita coba untuk prosedur ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk prosedur ya. Jadi prosedur ini nanti fungsinya menggunakan void ya, input string data input conio.h, kemudian include video.h, kemudian kita buat inisialis variabel dulu, integer a, kemudian b. Karena kenapa kita inisialisasi global? Ini istilahnya adalah inisialisasi global, jadi di luar dari fungsi-fungsi, karena nanti akan digunakan di dua fungsi atau di dua prosedur ya. Void tambah integer p, kemudian p sama dengan a plus b, mana nanti kemudian dikeluarkan bahwa x plus y itu sama dengan b. Kemudian integer main cout x sama dengan, kemudian cin masuk a, kemudian cout y sama dengan, kemudian masuk cin b, kemudian kita panggil tambah. Nah, caranya tambah gini, tutup kurung buka kurung, nanti dia akan melakukan perintah void tambah ini. Kemudian get ya, tutup kurung, run. Declaration missing.
Get. Compound statement. Astagfirullah, yang ini belum ada. Oke. Nah, X misalkan 1, kemudian di sini 2. Belum dikasih get ya. Get X-nya 1, 2, maka X plus Y sama dengan 3. Nah, jadi sama, tapi ini dia menggunakan void. Oke, kita coba lagi untuk yang menggunakan variabel. X, Y, void tambah integer A, integer B, di mana B merupakan A plus B, kemudian C out X plus Y sama dengan, kemudian nilainya adalah P. Ini kita buat region main. Region main out X sama dengan C in X ya, kemudian C out Y sama dengan, kemudian C in Y, kemudian kita tambah, tetapi di sini diberi variabel seperti tadi, tambah X, Y ya. Kemudian get kita run. Make valid missing. X2 3 sama dengan X plus Y sama dengan 5. Jadi kurang lebih begitu untuk kuliah kita, materi tentang fungsi dan prosedur. Oke, selamat belajar. Silakan dicoba-coba. Terima kasih.